gue nyesel punya anak kayak lo mati aja. Itu udah dipancing nih untuk berantem. Ada kebijakan yang mungkin akan pro kepada wanita. Ya udah gue coba adopsi anak gitu. Nah, pandangan kalian soal, aku mau bilang child free tobat kayaknya enggak juga ya, tapi memang pada akhirnya itu ini ya, opsi ya. Cuman kalau misalnya kita child free dari orang tua biologisnya dan dia mengambil adopsi dari anak gitu, bisa nggak sih kalau aku bilang dia memang child free tapi Baru kepikiran gitu. iya, tapi karena mungkin atas kondisi tertentu dia tidak bisa punya anak biologis gitu. Misalnya dia baru kepikirannya udah tua, jadi udah nggak bisa reproduksi gitu. Itu menurut kalian gimana? Kamu dulu. Oke, sekarang aku balikin lagi ya. Maaf ya, maksudnya ada beberapa kasus kayak gue nyesel punya anak kayak lo gitu kan. Ada kan kasus kayak gitu, terus bakal kayak lo mati aja gitu. Maaf ini agak sedikit Trigger. Iya, trigger gitu. Tapi memang faktanya ada seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya anak terus merasa lebih sendiri gitu, atau bahkan kita punya anak terus tiba-tiba kita nyesel gitu karena ini anak misalnya kayak udah capek-capek gue urusin, lo nggak tahu diri gitu misalnya. Nggak ada masalah sebenarnya, cuman kayak ketika itu dibalik lagi sama orang yang sudah punya anak, ya pasti kan bakal ada jawaban yang menurut aku yang hampir sama gitu. Sama itu pemikirannya ya konsekuensi dia, cara berpikir dia yang sekarang sampai kedepannya nanti gimana gitu. Banyak juga orang tua sekarang yang punya anak tapi dia merasa sendiri karena entah anaknya di mana, kan kerja di luar kota atau segala macam dan jarang kontak orang tuanya gitu. Jadi ada anak nggak ada anak, mungkin beberapa kasus itu orang tua bakal ngerasa sendiri. Iya, mungkin kayak ya udah sama aja gitu. Iya, jadi jatuhnya sama aja. Dan kalau untuk keputusan untuk dia jadi adopsi anak dan selainnya itu menurut aku balik ke pribadinya sendiri sih dan kebutuhannya sebenarnya masing-masing. Karena selain hiburan kalau aku lihat dari di negara barat juga ya, orang-orang yang memutuskan untuk child free terus mereka kasih itu mereka malah bukan mengadopsi anak tapi mengadopsi hewan peliharaan untuk menemani mereka gitu. Jadi lebih ke situ, jadi banyak opsi dan itu kalau mau adopsi anak pun itu balik lagi pribadi masing-masing dan kebutuhannya. Jadi kalau mau adopsi pun juga sebenarnya itu opsi gitu. Iya. Dan harus dipikir, maksudnya kayak dia kan nggak punya anak juga, dia udah mikir kan nanti ke depannya gimana. Nah, ketika dia mau punya anak lagi gitu ya, dia juga harus mikirin apa karena gue punya anak atau mau mengadopsi anak, apa karena gue cuman kesendirian gue tuh kayak sementara atau gimana gitu. Nah benar, sekarang juga kan ada beberapa kayak di Indonesia juga yang mau child free itu sudah memelihara peliharaan gitu. Kan adopsi anak di usia tua juga harus dipikirkan matang-matang gitu kan. Adopsi anak kecil dia tapi usianya udah lumayan tua, jadi baik lagi. Oke, semakin menarik nih guys. Nah, terus kalau dari Vero sama Astri nih, misalnya ada orang menyesal nih punya anak, otomatis itu anak nggak bisa diundo dong, nggak bisa diundo, nggak bisa dikontrol Z ya kan? Maksudnya gini, ada kondisi di mana mungkin kita nggak tahu faktor apa di belakangnya, mungkin apakah dia punya background ekonomi yang mungkin kurang baik gitu, dan ada bawaan ini gara-gara gue punya anak nih. Nah, kira-kira kalian punya tanggapan apa mengenai orang yang punya pemikiran seperti itu? Mumpung aku masih belum menikah, sebenarnya tidak hanya mengenai tentang anak-anak aja, tapi tentang hidup banyak. Kayak sekarang aku di titik aku mau kerja. Apakah aku mau nambah ilmu lagi? Aku mau kuliah lagi. Apakah aku harus jaga keluarga aku karena sekarang ibu aku nggak ada, mau nggak mau aku dia jadi ibu sekarang, gitu kan? Untuk adik aku, untuk bapak aku. Pun kalau bapak aku mau menikah lagi ya itu kan urusannya berbeda. Nah itu akhirnya aku ada lihat quotes bilang kalau kita di depan ibu kita akan selalu menjadi anak-anak. Terus kapan orang itu tua? Orang itu tua di saat ibunya sudah nggak ada. Itu aku ngerasain banget. Jadi di situ aku entah kenapa aku di leading Instagram aku itu dilihat story langsung ada kelas jadi ibu, kelas jadi bapak, kelas jadi apa. Jadi kalau mamanya aku bilang
karena sekarang udah pada mulai aware kalau mamanya pendidikan menjadi orang tua itu gak ada. Nah makanya sekarang banyak nih yang mengusahakan itu gitu, dari masalah agama, dari masalah persiapan secara psikologis gitu, parenting itu. Aku lihat teman-teman udah pada aware. Seperti yang tadi teman-teman yang merasa pro nggak punya menurut aku tuh generasi kita ke bawah tuh sudah mulai kritis gitu, dan ilmunya tuh banyak. Dan itu tadi, oh ya kita harus memikirkan ke depannya dong. Kalau mamanya lu milih pro child free, lu udah nggak punya anak, lu harus tahu opsi-opsinya. Begitu pula sebagai aku pribadi yang memang memilih aku mau punya anak gitu, meskipun ya itu tadi secara perjalanan waktu bisa jadi aku tidak dianugerahkan anak gitu kan, bisa nanti adopsi juga bisa. Dan tapi di situ kita perlu kan tahu yang tadi dibilang dari Kania juga, adopsi itu juga perlu pendidikan yang umpamanya kalau kita sudah tua, apakah kita mau mengadopsi anak kuliah? Kalau mau mengadopsi anak kuliah itu juga ada tata caranya, kita harus mempersiapkan dia untuk nikah juga gitu. Jadi sama aja, balik lagi yang tadi diputar balikan gitu kan omongannya. Ya kalau mamanya nanti punya anak tapi ujung-ujungnya dia menyesal, ya itu kan konsekuensi lu dari awal gitu loh. Makanya itu omongannya kayak kita Saf tadi ya. Jadi kayak lu itu gue gitu loh. Jadi maksudnya sekarang nih aku di posisi umur 26 akan ke 27, yang itu menurut aku sudah akan lebih ideal kalau mamanya aku nikah dari sebelum-sebelumnya. Itu karena aku belajar ya, balik lagi ya, aku belajar dan aku memiliki pandangan seperti itu. Jadi namanya juga orang ujian, mana ada orang ujian gampang. Jadi kita selalu akan persiapan ujian apa lagi nih besok gitu. Dan aku pernah kayak kalut banget, aku pengen banget, ambis banget, aku pengen kuliah di luar negeri, aku harus begini-begini, standar hidup aku tinggiin. Itu capek guys, capek banget, yang akhirnya kenapa nggak balik ke fitrahnya aja gitu. Jangan jauh-jauh mikirin anak, aku akan memikirkan sholat gue udah bener belum kan, yang sesimpel itu aja, bacaan Al-Fatihah gue udah bener belum, Yasin aja lu aja masih belum hafal, gimana lu mau doain orang tua lu gitu loh. Jadi tamparannya nggak usah, makanya aku kadang suka ketawa gitu, child free dipermasalahin gitu loh, kayak apa gitu, kayak masalahin aja diri gue sendiri. Makanya tadi kalau gini ada orang kayak gitu, ya kenapa Anda menyesal, berarti Anda belum persiapan dong gitu kan. Apa yang salah dengan pengajaran Anda? Dan kalaupun ya balik ya, anaknya salah, orang tuanya salah nih, berarti ada kesalahan di hubungan Anda dengan Tuhan Anda. Ini aku belajar, ini aku dulu nggak seperti ini, dan aku mendapatkan insight itu. Kalau namanya hubungan kita sama Tuhan kita, oke, mungkin teman-teman boleh cari kajian atau di ajaran agama lain pun, aku pun suka riset begitu, karena nggak cuma Islam yang aku cari, itu pasti seperti itu. Kalau namanya kita memang ngikutin apa kata Allah, itu semua udah ada di situ. Jadi kalau kayak mamanya aku ngerasa kayak kok aku begini ya, ya udah introspeksi diri aja, berarti aku ada something. Kalau mamanya kadang tuh lucu kalau lihat kajian ada orang nanyain kasus A, terus habis itu ustadznya dengan gampangnya cuma nanyain gitu doang, hubungan Anda sama Allah gimana? Terus habis itu kayak ya juga ya, jadi kayak Ketampar gitu ketampar. Aku juga ada bilang anak durhaka. Nah orang tuanya durhaka sama anaknya enggak? Sampai Gitu dia loh. pikir kayak Iya. gue udah bener loh sih. Ada Betul. juga kok orang tua yang durhaka gitu Iya, sama anak. itu mendukung statementnya Vera tadi gitu. Maksudnya kita juga harus ngomong orang tua nih gimana, mah, pah, aku tuh punya pendidikan anak seperti ini, aku udah bikin kurikulum ini, gue tuh udah kayak hebat buat ngeset. Tapi orang tua kita ternyata nggak mendukung itu. Berarti kan kita apa nih yang kurang? Apakah kita butuh pakai proposal, PPT, PowerPoint, dikasih tahu begini Bapak Ibu sekalian, ini saya punya pendidikan anak seperti ini, monggo tolong didukung gitu kan. Karena itu tadi balik lagi statement yang dari teman-teman pro, ekonomi itu luar biasa. Karena sekarang kalau namanya cuma satu, yang suaminya aja yang kerja, itu nggak cukup gitu loh. Aku jadi makanya kalau aku bilang aku kontra, tapi aku pun juga kayak mikir yang pro juga. Aku tahu kegelisahan itu, tapi balik lagi ya, karena aku sekarang insya Allah komit gitu, makanya ayo kita usaha untuk belajar lagi. Jadi kayak kalau tadi ada pertanyaan kayak gitu, coba tanya sama orang yang bilang saya menyesal. Hah, kayaknya belum pernah ya kita. Kayak sekarang aku pengen tahu nih dari pandangan teman-teman di sini, baik itu Kania sama Vera atau dari Vero sama Astri, terkait kesejahteraan perempuan
jika dia punya atau tidak punya anak. Apakah dengan punya atau tidak punya anak itu menjadi tolak ukur di mana perempuan sudah pasti akan sejahtera kalau misalnya nggak punya anak, atau sebaliknya? Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau komentar duluan? Yang punya Siapa dulu? dulu kali. Panjang lu kalau gue ngomong. Gak apa-apa, sama ya udah Vero deh, menarik soalnya ini. Dulu. Aku tadi agak gemes banget sama ucapannya Vera bilang kayak omongan orang. Jadi sebenarnya kayak kita tuh punya apa ya, banyak banget orang kepo gitu loh. Jadi padahal kita udah coba berusaha, coba ikhtiar. Ya namanya juga orang salah ya, wajar lah ya gitu, namanya orang. Bahkan sampai tua pun selama kita masih dapat nafas juga kita belajar ya. Iya. Tapi kadang-kadang judgingnya tuh ya luar biasa itu, yang kayak aku yang tadi kita pada gini-gini aku nggak bisa gitu, karena aku bisa merasakan di sepatunya Gita gitu loh, kayak kalau aku melakukan kesalahan dan maybe aku punya followers banyak, mungkin aku seperti itu dan mungkin aku nggak bisa sekuat Gita gitu loh. Jadi kayak aku mungkin nanti teman-teman yang bisa menambahkan kesejahteraan wanita ya, karena kalau aku termasuk yang tidak terlalu memusingkan itu. I'm happy with mine Yourself. right now ya. Aku udah bahagia dengan apa yang aku punya sekarang. Jadi kayak aku lebih menyayangkan itu tadi sih Bang. Jadi aku nih takutnya I'm happy right now, tapi karena omongan orang tadi itu, kesejahteraan yang tadi aku udah sampai, aku udah sejahtera nih. Tapi takutnya nanti kalau mamanya udah ada omongan-omongan, kan itu tadi ya, kita alhamdulillah banget sih aku dapat teman-teman yang support banget nih. Sekarang kita diskusi aja tuh aku ngerasa kayak kita udah dipancing nih untuk berantem sih. Kita dipancing berantem sih, tapi kita memilih untuk gak berantem gitu loh. Karena aku teman-teman punya pemikiran gini, oh aku bisa belajar gitu. Oh Mbak Astri, oh Mas Surya, oh teman-teman mungkin yang di balik layar nih itu punya ide seperti ini, akhirnya aku dapat insight banyak gitu. Jadi aku udah sejahteranya aku tuh begini gitu. Jadi mungkin teman-teman mungkin bisa nambahin sih, kalau aku sih lebih menyayangkan omongan yang tadi itu sih. Jadi Vero lebih kepada gue bodo amat sama Yes. kata-kata orang luar gitu Ya, ya kan. karena sejahteranya aku udah punya sendiri. Dan kamu bisa mensyukuri dengan hal itu Yes. gitu. Cuma aku yakin teman-teman yang takut pun cuma gara-gara entah kenapa sejahtera tuh mungkin ada ya, mungkin teman-teman, mungkin tim risetnya nanti juga bakal nunjukin maybe. Cuma tuh akan takutnya berubah karena itu tadi gitu. Jadi orang yang baik-baik aja jadi nggak baik-baik aja cuma gara-gara Lingkungan. standar kesejahteraan yang tidak sesuai. Sesimpel kayak setiap lebaran ditanya kapan nikah. Ada itu, guys tolong. Tapi apa? Kayak gini ya. Kayak gini ya. Kalau gue sih jawab aja Sabtu atau nggak Minggu gitu. Ya, iya sih. Iya. Bener sih. Kalau bisa Senin sih nggak apa-apa, mumpung KUA lagi buka hari Senin gitu. Iya. Iya. Gak ada yang Terus salah juga sih. menurut Vera sama Kania tadi, apakah orang-orang yang child free itu sudah pasti, terutama wanita ya, sudah pasti sejahtera kalau gue nggak punya anak? Ada pepatah bilang musuh kita itu ya pikiran kita sendiri gitu. Sebenarnya punya anak atau nggak punya anak tetap aja sejahtera. Utamanya adalah support dari diri sendiri, terus support dari lingkungan gitu kan. Itu kan apalagi kita wanita tuh lebih perasa ya, kalau kalau psikologi, ilmu psikologi tuh perempuan tuh lebih perasa. Jadi punya anak nggak punya anak ya sejahtera. Yang penting ya tadi yang aku bilang bahwa kita tuh harus support fisik kita, mental dan spiritualnya harus stabil gitu. Gimana kita mau punya anak yang kualitas baik kalau tiga ini tuh nggak ada gitu, dan support yang lain yang mendukung gitu. Jadi kalaupun nggak punya anak sejahtera ya gitu. Cuman kayak ada beberapa faktor perhatian siapa gitu, mungkin nanti dicari tahu bahwa memang betul kalau memilih untuk tidak punya anak itu adalah dari segi kesehatan kita, dan juga ya misalnya mental dan botox kita tuh itu lebih terjaga, karena ya benar kayak tadi efektivitas tidur kita terjaga gitu. Terus kita tapi kita bisa melakukan apapun gitu tanpa kita harus mikirin anak gue udah mandi belum ya, anak gue udah nyusul belum gitu. Jadi mungkin plusnya di situ kali ya, maksudnya kita mau ngapain aja tuh sedikit bebas gitu. Bukan bebas dalam arti apa, tapi kayak kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau gitu, passion kita atau hobi kita. Karena kita nggak tahu nih orang yang memutuskan untuk child free ini dia masih struggling nggak sama dirinya sendiri gitu. Apakah dia masih usaha atau ada sesuatu yang harus diselesaikan sama dirinya sendiri. Jadi untuk sejahtera itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Dia sudah merasa cukup kah atau sudah merasa bersyukur kah akan dirinya sendiri gitu.
Oke. Jadi tadi kan kita udah bahas sedikit banyak masalah child free ya. Nah, biasanya sih sebenarnya masalah child free ini itu ada kaitannya sama kesejahteraan. Biasanya kalau di sini kesejahteraan yang kita akan bahas atau yang mungkin terbahas itu adalah kesejahteraan si wanitanya sendiri gitu. Nah, seumpama dari kebijakan dari pemerintah atau dari selingkup kantor gitu, ada kebijakan yang mungkin akan pro kepada wanita. Misalnya jika ada orang yang catcalling gitu ya, catcalling di kantor itu udah rahasia umum ya, banyak kejadian yang mungkin tidak terekspos gitu. Tapi si orang ini kalau misalnya sekali di catcalling langsung gue pecat aja kebijakannya kayak gitu. Tanggapan kalian gimana? Ini bisa diselesaikan dari perusahaannya. Jadi perusahaannya yang membantu mediasi antara pelaku dan korban. Tapi kalau misalkan dirasa oleh korban perusahaannya ini tidak support gitu, ya mungkin lebih baik korban itu ke polisi sih. Atau sekarang mungkin kalau polisi dirasa kurang, lebih baik ke media sosial, ke PAI juga kan, karena power media sosial kayak gitu powernya kuat gitu, lebih cepat ditanggapi dibandingkan misalkan kita lapor lah atau apa kayak viral. Artinya gini, salah satu bentuk kepeduliannya si kantor itu kepada teman-teman cewek di sini, menurut kalian tuh ya kalau misalnya memang masih bisa dibicarakan atau dirundingkan, ya udah dirundingkan dulu aja gitu ya. Padahal itu sebenarnya untuk kesejahteraan kalian gitu. Ya. Oke. Mungkin dari Vera mau nambahin? Kalau aku justru aku akan balik nanya, sepower apa perusahaan itu melindungi kami, entah itu dari pelaku atau korban? Karena